Kemudian tidak lama daripada kejadian itu, si A datang lagi kepada raja. Raja kaget, loh, kok masih hidup orang ini? Kemarin aku perintahkan Algojoku untuk membunuhnya, kok sekarang dia datang lagi? Kemudian raja bertanya, ma fa'alal kitab? Kau kemanakan suratnya? Bagi raja, kau kemanakan suratnya sampai kamu tidak dibunuh oleh Algojoku? Kemana suratnya? Kemudian dia berkata bahasanya suratnya diambil sama si B. Suratnya diambil sama si B. Qala dzakarali annaka tas'umu anni abkhar. Kemudian raja klarifikasi, tanya, si B itu pernah ngomong kepadaku kalau kamu menuduhku bahwasanya aku ini mengeluarkan bau busuk. Qala ma qultu dzalik. Tidak raja, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah menuduhmu bahwasanya kamu mengeluarkan bau busuk. Qala falima wada'ta yadaka ala fik. Kemudian kenapa waktu kemarin aku suruh mendekat, kamu tutup hidungmu? Qala ini annahu at'amani ta'aman fihi sum. Oh, aku itu menutup mulutku karena sebelum aku masuk ke istanamu wahai raja, si B itu ngasih aku makanan. Di makanan itu mengandung bawang putih yang baunya sangat menyengat. Fakarihtu anta summahu, dan aku, kata si A ini kepada raja, qala irji ila makanik faqad kafal musiu isaatuhu. Faqad kafal musiu isaatahu. Kalau begitu pulanglah kamu. Benar yang kau katakan, orang yang buruk bakal kena daripada keburukannya sendiri. Orang yang suka berbuat keburukan, suka mencaci orang, merendahkan orang, pasti akan kena dampaknya sendiri. Ya, contohnya si B ini, gara-gara kedengkiannya, kemudian muncul fitnah dari lisannya, akhirnya dia sendiri yang terbunuh. Niatnya mau membunuh orang, dengan fitnahnya dan kedengkiannya, ternyata justru dia sendiri yang terbunuh. Waqala Ibnu Sirin, dan berkata Al-Imam Ibnu Sirin, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Kata beliau, aku tidak pernah iri kepada satu orang pun terhadap perkara-perkara dunia yang dia miliki. Jadi Imam Ibnu Sirin berkata, aku tidak pernah melihat orang punya ini kemudian aku iri, orang punya itu aku iri, orang punya rumah besar aku iri. Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Alasannya apa? Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsudu ala dunya wa hiya hakirah fil jannah. Karena kalau yang aku dengki itu adalah ahli surga, bagaimana mungkin aku bisa dengki sama ahli surga? Cuman karena perkara dunia, yang dunia itu adalah hakirah, hina. Sedangkan Allah sudah tunjuk dia ahli surga, dunia tidak ada apa-apanya. Bagaimana bisa aku dengki kepada orang yang Allah sudah tunjuk dia ahli surga, cuman karena perkara dunianya, yang dunia ini tidak ada apa-apanya nanti di surga. Wa in kana min ahli nar, tapi kalau seandainya orang itu adalah ahli neraka, fa kaifa asudu ala dunya wa huwa yasirul nar. Bagaimana mungkin aku dengki kepada ahli neraka yang dunia yang dia miliki justru menjadikan sebab dia masuk neraka. Nah, ini husnudzannya Al-Imam Ibnu Sirin. Tidak boleh ada perasaan dengki dalam hatiku, karena aku tidak tahu yang di hadapanku ini ahli surga atau ahli neraka. Kalau dia ahli surga, dunia yang dia miliki itu tidak ada apa-apanya dengan surga yang akan dia dapatkan, sehingga tidak pantas dan kurang ajar sekali kalau aku dengki kepada ahli surga. Tapi kalau yang aku dengki ternyata orang di hadapanku ini adalah ahli neraka, apa iya kok masih ada perasaan iri sedangkan orang itu adalah ahli neraka, sehingga aku takut untuk dengki? Tidak berani Imam Ibnu Sirin untuk menjadi orang yang dengki. Wa idza an'ama Allahu ala akhik bi ni'matin
falaka halatan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada saudaramu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada saudaramu, maka falaka halatan, kamu ada di dalam dua keadaan. Kita niki yang melihat, kita ada di dalam dua keadaan, entah yang pertama atau yang kedua, yang mengerti hati kita masing-masing. Kalau kita ngelihat ada tetangga dapat nikmat dari Allah, maka hati kita tuh pasti antara dua ini, pasti antara dua ini. Nah, kira-kira hati kula panjenengan niki yang mana? Yang bisa menentukan adalah hati kita sendiri, diri kita sendiri. Ihdahuma, yang pertama, antakrahaha wa tuhibba zawalaha wa huwal hasad. Di saat kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada saudaramu, maka keadaan yang pertama biasanya ada orang itu tidak senang ngelihat tetangganya dapat nikmat, dia tidak suka, bahkan dia senang kalau nikmat itu hilang dari tetangganya. Kakaknya dapat bonus dari bosnya, mobil baru, kita adiknya tidak senang, dan bahkan kita berharap mobil itu hilang. Wahwal hasad, maka itu keadaan di mana hati kita memiliki penyakit dengki. Kalau sampai di saat kita ngelihat orang lain dapat nikmat kok ada perasaan tidak suka dalam hati, berarti dengki. Berarti tidak dengki. Oh enggak, saya tidak ini. Tidak Allah lihat itu penyakit apa, kesaksian lisan kita itu tidak Allah lihat. Jangan lihat hati kita. Jangan ngomong oh enggak, saya tidak ini kok. Allah tahu kok hatinya. Sehingga walaupun kita ngomong enggak, saya tidak ini, yang Allah lihat hati, bukan lisan. Jadi antara itu yang pertama. Yang kedua, alla tuhibba zawalaha wa la takrahu wujudaha walakin tastahi li nafsik mislaha. Biasanya kalau kita lihat ada orang lain dapat nikmat daripada Allah, kita tidak berharap itu hilang dari dirinya. Oh tetangga punya mobil baru, kita tidak berharap mobil itu hilang dari tetangga. Dan kita pun juga tidak sedih, kita tidak benci dengan adanya nikmat yang diperoleh oleh tetangga itu. Ya, kita biasa aja. Kita juga tidak kepingin mobil itu hilang dari dia, nikmat itu hilang dari dia. Walakin tastahi, cuman kita yang ngelihat pengen. Cuman kita yang ngelihat pengen, enak ya. Dia bisa beli mobil, tastahi li nafsik, kamu pengen untuk dirimu sendiri. Oh tetangga punya mobil baru, kamu pengen punya mobil baru, tapi kamu tidak kepingin mobilnya tetangga itu hilang, enggak. Kalau dengki kan beda. Kalau dengki, kamu pengen, tapi kamu tidak suka kalau ada orang lain yang mendahului kamu. Oh dia duluan punya mobil, mandar hilang mobilnya. Nah, dengki itu berarti sakit hati, melihat tetangga senang sakit hati, ya, itu dengki. Kalau ini enggak, tetangga senang, kita pengen tastahi nafsik, kepingin apa yang diperoleh oleh tetangga itu juga kita peroleh, tapi tidak ada perasaan kita itu iri, tidak ada perasaan kita itu berharap apa yang diperoleh oleh tetangga daripada Allah itu hilang, enggak.